kita adakan pertemuan tentunya dengan guru-guru. Kalau Ibu ada waktu mungkin bisa juga kami pertemukan dengan guru-guru eksak kami, bisa Ibu jelaskan bagaimana keadaan ke depan, bahwa seperti tadi dalam tentunya kalau nggak nyambung nih anak-anak sudah tahu istilahnya bagaimana bentuk numerik, literasi numeriknya bukan. Tapi kan guru-guru tidak. Mungkin bisa juga kita masukkan guru ke dalam, maksudnya mengikut ini nanti. Yang kemarin kan ada sains bukan? Mungkin nanti besok literasi sains. Berarti kami masukkan guru-guru sains ke sana untuk bisa melihat. Cuman tadi kecolongan juga. Mungkin di hari Rabu bisa ya literasi numeriknya, bisa kami panggil guru-guru matematik, Bu. Kami silakan lihat bagaimana, atau kita sediakan beberapa. Bisa tidak tuh? Nggak ada akunnya. Nggak ada akunnya ya. Mungkin mereka hanya melihat aja sementara. Setelah itu baru nanti kita di MGMP kan, kita panggil bagaimana bentuk ini, mereka bahas lah. Berarti mungkin ini bukan usaha kamu, dari kamu juga lah. Mungkin dari semua komponen. Tentu di RPP-nya juga harus kita perbaiki, Bu ya. Bagaimana ke depannya beradu lagi dengan. Tapi sepertinya saya lihat dengan Merdeka Belajar kan ada hubungannya. Karena di situ memang semua buku-buku baru yang saya lihat yang sudah yang sudah ada di sekolah-sekolah lain, sudah pernah saya lihat bukan, memang lebih ke literasi sebenarnya. Karena acuan kita juga nanti ke UTBK itu, kalau ke UTBK kan nggak ada lagi TKA, ada ke TPS-nya. TPS-nya semua literasi di Madas ya, literasi bahasa Indonesia ya, literasi bahasa Inggris. Terus ada TPA. Itu kan TPA itu campuran antara bahasa Indonesia dan matematik ya. Iya, jadi Tapi kalau untuk suri mungkin mereka untuk pendalaman kami akademik bukan. Kalau pendalaman materi kita sudah mulai ke literasi, mungkin kalian bukannya nggak agak bingung tadi karena masuk literasi tadi, karena kan kalian hari sekarang ini kan literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, TPA, Madas, cuman mungkin kurang bisa yang karena kami masih memprioritaskan TKA sebenarnya. Seharusnya bisa prioritaskan, tapi belum ke literasinya, di gurunya juga belum. Karena ini perubahan. Sebelum AKMI dijalankan, apa ada pembimbingan khusus untuk AKMI? Untuk AKMI menunggu. Sebenarnya ada kemarin kok ANBK ada juga tawaran kami untuk seperti tryout. Nah dari bimbel kami kan ada kerjasama dengan bimbel. Ada ditawarkan bagaimana Bu kalau kita ANBK-nya kalau AKMI sendiri belum ada tryoutnya ditawarkan. Dan mungkin inilah pertama, tahun kemarin gagal ya. Tahun kemarin kan cobanya gagal Bu ya. Gagal perpalnya apa ya Pak, saya atau masalahnya apa. Tahun kemarin ANBK sudah. Makanya ada bimbel-bimbel menawarkan untuk asesmen katanya tryout, tapi belum juga kami adakan. Tapi untuk ke depan mungkin kalau memang ada tersedia kita akan mengusahakan, karena ke depan pastinya tuntutan di universitas seperti itu juga. Ya, nanti kan ada maksudnya dari AKMI sudah jelas tadi saya sampaikan. Jadi kita itu tidak memberikan justice kepada kepada madrasah ya, tapi kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Manfaat dari termasuk literasi numerik tadi ya, yang menurut adik-adik ini bahwa berbeda jauh dengan setiap hari yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi sementara ini memang siswa itu merasa dalam numerik ya, merasa jenuh. Kenapa matematika hanya itu saja ya? Iya betul. Adanya banyak pertanyaannya nggak menantang, disuruh nyari X, berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai 2X ditambah ini. Kan hanya itu ya. Cuman ini ada sesuatu yang menantang. Ya enggak tadi menantang benar-benar apa yang dimaksud ini apa. Jadi permasalahan dipaparkan itu ternyata kalian bisa memecahkan permasalahannya sudah luar biasa gitu. Jadi pembenahan ini tidak hanya dari madrasahnya saja, tapi dari keseluruhan, dari seluruh madrasah
baik dengan adanya AKMI. Jadi agar siswa tahu benar manfaat dari belajar matematika, Iya, fisika. belajar kimia, fisika. Kalau sains itu ada kimia, ada fisika ya. Jadi manfaatnya sebenarnya apa belajar itu? Selama ini hanya itu saja, sebenarnya kurang menantang ya. Akhirnya sekarang diberi tantangan gitu ya. Jadi nggak usah takut, tetap dijalani apa yang kalian ketahui, tetap belajar dan memahami. Oh, ternyata implementasinya seperti ini. Mungkin itu untuk anak-anak. Boleh izin minta arahan dari Ibu. Iya. Kalau menurut saran Ibu, ini kan AKMI yang pertama di kami ya. Apa memang kami perlu mempersiapkan anak-anak kami untuk ya seperti disampaikan waktu kurikulum tadi, misalnya kami apa istilahnya kayak pembinaan lah itu, kayak bimbingan untuk bisa dia menjawab soal-soal AKMI itu, atau karena dari tujuan tadi, kembali ke tujuan tadi untuk yang memetakan untuk nanti lahirnya program-program untuk mendiagnosa lah kalau Iya. tadi arahnya ke sana. Apa harus kita buat pembinaan bimbingan atau kita biarkan saja natural siswa secara alami? Ini kayak pretest lah kayak gitu ya. Iya. Seperti pretest, inilah kemampuan dasarnya. Apakah perlu bimbingan dari sekolah untuk AKMI atau ya seadanya seperti kemampuan alami siswa lah? Bagaimana arahannya? Iya, betul. Tujuan AKMI itu memang seperti gini. Kalau kita mau berobat itu kan kita tidak harus simulasi berobat. Ya. Tidak harus ya. Jadi Harus tujuan kita itu adalah kita kepingin tahu sejauh mana siswa madrasah khususnya pada bidang literasi. Jadi biarkan semuanya natural. Nah, yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu guru kita memberikan itu, jadi merubah pola mengajar kita. Jadi Bapak Ibu ini merubah pola belajar mengajar yang biasanya itu yang menurut anak-anak ya, yang disampaikan anak-anak hanya itu saja. Paling nggak disuruh nyari nilai E, nilai Y, itu saja. Itu membosankan. Jadi benar-benar biarkan mereka natural. Yang kita rubah adalah pola pembelajaran kita. Jadi pola bagaimana guru itu memberikan permasalahan sehingga siswa itu memahami ternyata belajar matematika itu tidak hanya sekedar itu, tapi sangat luas sekali itu tuh penggunaannya. Jadi tidak usah harus seperti tadi saya katakan seperti yang disampaikan Pak Wardi bahwa tujuan AKMI itu bukan kita menilai sebuah madrasah, siswa, tidak, tapi kami itu kepingin tahu sejauh mana madrasah kita kekurangan di mana, sehingga nanti kalau kita sudah tahu penyakitnya, bahasanya, maka kita akan memberikan apa yang terbaik untuk madrasah kita ke depannya seperti itu. Jadi tidak usah, biarkan natural. Yang kita benahi adalah bagaimana Bapak Ibu gurunya memberikan itu, mengenalkan pada siswa mengajar sains, mengajar matematika tidak hanya yang kemarin-kemarin itu, tapi harus lebih luas jangkauannya. Mungkin kalau kami bisa pahami satu lagi, ini kan karena kita kepingin ya kita tujuannya sama-sama sampai ke arah tujuan itu ya. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, mungkin nanti dalam kesempatan bersama dengan guru-guru di MGP kami kan bisa membuka wawasan guru seperti itu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi misalnya matematika tadi jangan hanya itu himpunan penyelesaian yang berapa I berapa Z dah selesai. Ada apa istilahnya ya, inovasi baru lah dalam pembelajaran. Nah, kalau nanti misalnya karena rata-rata kawan-kawan kami di sini pun sudah cerdas Bu ya. Nah, nanti bagaimana dengan kurikulum kita kan menuntut ini harus memang anak-anak harus tahu memang himpunan penyelesaiannya berapa atau X Y Z-nya, memang itu tuntutan dari kurikulum. Nah, kalau kami nggak seperti itu nih, bagaimana dengan kurikulum? Nah,
misalnya ada kasus seperti itu, bagaimana cara kami mensikapinya, Bu? Kurikulum sebenarnya luas Bu sebenarnya kalau kita mensikapinya nggak hanya dari satu sisi saja, apalagi sekarang Tuntutannya, iya memang sekarang tuntutannya pun ke arah sana. ke arah merdeka. Merdeka. Jadi memberikan kemerdekaan pada anak untuk berpikir seluas-luasnya. Jadi memberikan itu yang dimaksudkan dalam kurikulum yang ke arah merdeka belajar. Jadi mereka benar-benar merdeka dalam menentukan pola pikirnya ketika menemui sebuah permasalahan gitu. Itu tujuannya benar. Iya sebenarnya lebih luas kalau kita ndak hanya terkotak dalam harus A harus B kita bebas, sebenarnya kita lebih bebas berinovasi, terutama bapak ibu gurunya ya, mungkin itu. Mungkin itu memang kami pun kalau di pendalaman materi sesuai dengan kurikulum akademik Iya. kan memang sudah memberi literasi ya. Ya. Cuman sementara ini di kelas 2 itu masih TKA. Mungkin itulah sainsnya mungkin perubahan itu harus ke literasi, karena belum literasi maka belum diujikan di universitasnya. Mungkin di sini mungkin kalau anak-anak kan menerima. Cuman ya seperti Ibu bilang tadi, kamilah guru, makanya nanti besok mungkin kami panggil guru-guru yang pelajaran sains untuk melihat bagaimana sebenarnya soalnya kan. Selain itu harapan kami dari para pimpinan, jadi stakeholdernya itu benar-benar mensikapi bahwa ini itu memang adalah bukan menilai sebuah madrasah gitu, tapi paling tidak kita berupaya dengan cara membenahi SDM kita, memberikan arahan yang saya sampaikan tadi ke bapak ibu guru yang lain, bagaimana memberikan pembelajaran yang berbeda dari yang kemarin-kemarin. Mungkin sekarang saya nggak informasinya ada masalah dengan jaringan atau apa. Kalau untuk saat ini, kalau untuk jaringan kita nggak ada masalah Bu. Cuman kemarin karena kendalanya di soal ya terlambat ya, makanya terjadi keterlambatan sinkron. Soalnya terlambat diterima. Bukan diterima, kata kami dari dari Kemenak Kota menyampaikan bahwasanya belum bisa sinkron, padahal jadwalnya kan hari Sabtu jam 8, tapi belum bisa sinkron karena keterlambatan soal katanya, paket soalnya. Jadi kami sinkronnya kemarin hari Minggu jam 3 sore. Hari Minggu baru sinkron. Kalau untuk lain nggak ada kendala sama sekali ya. Karena dari VDA-nya pun gampang, dari user interface si pengawasnya juga gampang. Harus hari Minggu ya. Iya. Harusnya Sabtu. Ada Keterlambatan paket soal. Mungkin itu. Terima kasih anak-anak cantik. Semangat terus ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Tetap aja belajar pada dasarnya. Menyelesaikan permasalahan itu untuk rumus-rumusnya kan sudah dipegang. Tinggal kalian menarik ke dalam permasalahan itu saja. Ya, gitu. Terima kasih Bapak, Ibu.